Video tutorial ini merupakan video yang dipergunakan untuk mata kuliah manajemen proyek di Prodi Administrasi Perkantoran, khususnya mahasiswa angkatan 2018 ya, yang ada di semester 5 pada tahun 2020 ini. Ya mungkin kemarin sih udah kita diskusi ya di kelas PJJ, tapi ini juga saya siapkan takutnya teman-teman juga butuh terkait ingat-ingat gitu ya, atau nanti buat kuis atau buat ujian terkait bagaimana men-setup waktu bekerja satu waktu di Microsoft Project. Oke, secara umum apa aja sih yang dibahas dalam video ini? Sebetulnya ada 4 kategori ya, bukan 3, tapi misalnya waktu bekerja, bagaimana menetapkan waktu bekerja, waktu libur, bekerja setengah hari, mengubah waktu libur, seperti itu. Nah, ketika kita mengatur waktu di Microsoft Project, kita juga harus punya tampilan seperti ini. Tentukan oleh kita kapan, karena terkait tadi waktu kerja, waktu libur, bekerja setengah hari, mengubah waktu libur. Maka teman-teman sebagai pengelola project itu harus bisa menentukan kapan mulai proyeknya. Kemudian waktu bekerjanya berapa lama. Kemudian waktu liburnya hari apa. Terakhir, mungkin ada desain waktu yang sifatnya khusus. Oke, dalam konteks soal ini mungkin tidak untuk masa depan sih ya. Mungkin kita coba dengan data yang ada, kemudian kita combine misalnya dengan data masa lalu. Ya, kita coba setup itu gimana caranya. Nah, misalnya di sini saya memberikan informasi yang lumayan mungkin saya bilang cukup detail adalah seperti ini. Misalnya kita tentukan bahwa waktu memulai proyeknya adalah 1 Juli 2019. Seperti itu ya, waktu Juli 2019, kemudian waktu libur 17 Agustus. Oke, ini kurang S ya. Kemudian ada Idul Fitri selama 3 hari, 24, 25, 6 Agustus. Kemudian bekerja setengah hari. Sorry, ini bukan setengah hari pada 1 sampai 6 Juli 2009. Kemudian terjadi perpindahan waktu kerja antara Jumat dan Minggu di 3 minggu awal. Sorry, bukan 3 minggu awal ya, tapi lebih ke minggu akhir. Ya, Juli di bulan akhir bulan Juli 2019 seperti itu. Jadi ada perpindahan waktu. Oke, kita langsung aja ke bagaimana membuka Microsoft Project-nya. Seperti biasa teman-teman pasti udah tahu ya. Misalnya pada kasus ini saya udah menggunakan punyanya Zahra Salsabila ya. Oke, pertama kita menentukan waktu bekerja. Gimana cara menentukan waktu bekerja? Waktu menentukan proyek, maka teman-teman dari yang mungkin tadi awalnya ada di task, teman-teman bisa main langsung ke namanya project ya, ada namanya project nih di atas ini. Kemudian teman-teman berikan informasi di sini project information. Kapan start date ya, sekali lagi nih karena ceritain masa lalu ya, nggak bisa masa depan. Idealnya kan memang 1 per November ya. Mungkin kalau di buku-buku teman-teman udah tahu ada yang namanya ada ASAP, ada asal ya, as soon as possible dan as soon as late, seperti itu. Bedanya apa teman-teman mesti cari tahu. Anggaplah kita mulai di sini, pemilihannya ini adalah per 1 Juli 2019 ya. Ini sekali lagi hanya buat latihan ya, kita pilih per 1 Juli 2019 seperti itu. Oke, datanya seperti Juli per 1. Kemudian teman-teman tentukan tadi yang seperti bilang apakah ASAP nih. Di sini ada 2 pilihan, project start date atau finish date. Kita mulai anggap lagi nih start date. Ini cuma kalau karena itu mengingatkan pertanggalan pada hari ini. Kemudian status date-nya ada di sini juga. Kemudian ada kalender, ada 3 tipe. 24 jam, night shift ada, kemudian standar. Oke. Ketika kita udah menentukan seperti ini project information-nya, jadi kalau sekali lagi kalau ngomong project sih memang bicara masa depan sih ya, jarang untuk bicara masa lalu. Tapi kita udah tentukan seperti ini, biar aja nih NA. Ini pilih standar, kemudian kita pilih oke. Gitu ya. Jadi bisa project. Oke, kita lanjut ke sini. Informasi apa saja yang kita dapat? Tadi udah ya, kita tentuin poin ini udah. Waktu mulai proyek 1 Juli. Nah, habis itu kita langkah berikutnya nggak langsung ke waktu libur, tidak. Walaupun di sini ada waktu libur ya, tapi teman-teman ke sini dulu. Menentukan waktu bekerja.
Ya, jadi teman-teman klik yang ada di sini namanya change working time. Di sini ada informasi set day off and change the working hour for the project for specific resource. Kita pilih seperti ini. Ya. Nah, pastikan lihat working time for 19 November bla 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 bla. Tapi untuk jadi dia bilang pas waktu itu kondisi normalnya adalah seperti ini. Oke, kita lanjut. Tapi sebaiknya untuk aman, kita bikin dia ke Juli 2019 biar sama ya pemahamannya. Oke, kita pilih aja di Juli gitu ya. Misalnya Juli. Kita tentukan kita buat namanya, kita ada namanya exception, ada work week. Ya, pertama kita tentukan dulu work week-nya. Kalau kita lihat di sini Sabtu itu, sorry ini kalau nggak salah Sabtu Minggu ya, Saturday Sunday, karena ini Monday, Tuesday, Wednesday, saya lupa ya bahasa Inggrisnya, ini free day ya. Kita ubah ke sini nih. Kalau kita menentukan ya, kalau kita mau ubah-ubah, ternyata waktu jamnya saya nggak sepakat jam 8 nih, tapi 7.30 karena biar pulangnya bisa lebih cepat misalnya. Maka teman-teman klik, jadi pas waktu nanti ada posisi exception atau work week, pilih namanya work week. Ya, pilih work week, kemudian teman-teman pilih detail. Ya, kemudian klik Sunday to Friday. Klik di sini pakai shift. Terus set day. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita mau ubah tadi 07.30 misalnya gitu ya. Karena kita pengen ubah posisi ini ya. Kemudian di sini jadi tetap jam 12, ini 13, berarti karena ada kemajuan ke ini, kita bikin menjadi lebih cepat. Di sini menjadi lebih cepat. 12.30. Ya, oke. Nanti kita akan informasin, kita pilih oke. Oke, lihat udah ada perubahan ya. Tadi kalau kamu teman-teman perhatikan sebelumnya itu jam 8, ini berubah menjadi 7.30. Oh ya, ini ada makna tertentu ya, apa namanya, jadi warna-warna ini menunjukkan namanya working ya, waktu bekerja. Astagfirullah, maksudnya non working ya, maksudnya karena dilihatnya ada informasinya kalau yang putihnya itu adalah sebagai jam bekerja ya, seperti itu. Oke, jadi nih ya kita tentukan bahwa Sabtu dan Minggu itu waktu libur. Nanti ada edited working hours, kemudian ada exception day, bentuknya akan seperti ini ya. Seperti terus kemudian ada non default work week. Ya, jadi ada juga non default work week ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus ini. Ada waktu libur 17 Agustus di 2019. Gimana caranya? Teman-teman tinggal pilih namanya exception. Ya, pilih namanya exception ya. Ketikkan di sini libur 17 Agustus. Libur 17 Agustus. Nah, liburan itu cuma sekali aja. Ya. Kemudian untuk amannya, lihat dia menyangkanya tanggal 24 ya. Nah, ini kalau ada exception day atau waktu libur, dia akan memberi seperti ini, lihat biru. Ya, seperti biru ya, sama ya seperti ini. Tapi bukan itu. Kita butuh yang tanggal 17 Agustus ya. Kita pilih di sini non working time namanya. Oke, non working time kita pilih di sini. 17 Agustus kita pilih di sini. Wah, kebetulan sebetulnya juga itu hari libur ya sebetulnya. Oke, misalnya anggaplah ada kebijakan Pak Jokowi menentukan 16 Agustus juga libur gitu ya. Jadi ada 16, kemudian ada 17 Agustus gitu ya, biar kita bisa dapat feel-nya ya. Oke, seperti ini kita tandakan libur 16-17 Agustus. Ada pewarnaan nggak ya? Saya nggak tahu nih format pointernya. Wow, ini huruf aja ya. Mau amannya pakai apa ya biar merah deh, gitu ya. 16 dan 17, oke, supaya amannya kita kembali ke sini. Jadi kita pilih non workingnya adalah tanggal 16. Oke, saya cancel dulu sebentar. Jadi saya cancel dulu. Kalau kita lihat ke bulan berikutnya, Agustus 16 nggak libur ya. Ya, ini di sini 12. Tapi kita ubah di sini. Atau kita amannya main di detail. Kita pilih non working. Kemudian kita pilih di sininya adalah 17 Agustus. Sorry 16 Agustus ya. Karena tadi kita sepakat ya. And after-nya udah di sini
16 Agustus. Jadi cuma sehari saja kita pilih oke. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat ke tanggal tadi yang 24 yang kita titikin ke sana apakah udah berubah? Berubah ya. Oke. Oke. Oke, ini kita setup seperti ini. Sip. Ya. Sorry. Kalau di waktunya jadi default ya. Kalau exceptionnya baru 17 Agustus. Nah, kemudian ada tambahan waktu libur. Ya, ternyata tadi saya menyangka angkanya juga salah ya, seperti 24 25. Kita coba sini saya rubah di sini menjadi bukan 24 26 ya. Ternyata ini karena kan kita 2019 ya. 26 itu Monday, oke, libur, kita tambahkan 22, 23 dan 26. Ya, misalnya di sini 22 23. Jadi ada tambahannya tuh di sini nih. Saya kasih tanda merah. Dia libur ya, atau Idul Fitri. Ya, kemudian ini juga libur tambahan. Nah, ya kan sekali 10 jam. Gimana caranya? Sama seperti 17 Agustus yang tadi, tapi taruh di sini biar informasinya menjadi jelas. Ya, jadi libur Idul Fitri. Ya. Kita taruh di sini, kita pilih detail atau mau ini silahkan. Non workingnya kapan? 22 atau kemudian end after, bisa end afternya ini, itunya adalah diary. Kemudian kita menentukan tanggal aja supaya nggak salah. Ya, itu tanggal 26. Ya, jadi ada sekitar 5 hari ya, walaupun tadi minggu itu tidak masuk ya, kita pilih oke. Nah, ini jadi dianggap sebagai libur Idul Fitri. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, istilahnya itu ada perubahan-perubahan yang terjadi di ini. Kemudian kalau kita merasa kita udah oke, kita pilih oke. Seperti itu ya. Nah, nanti pas waktu kita mulai start date, maka di sini teman-teman pilih misalnya pas menentukan pastikan sekali lagi 1 Juli. Nah, tapi kalau sorry, penentuannya itu bukan di atas ya, di sini. Saya yang salah. Aduh. Ya, maaf ya. Skip. Jangan di sini karena yang atas itu dia otomatis. Ya, jangan diubah di sini sebetulnya. Ya, mau nggak mau Juli tanggal 1 ya. Misalnya seperti itu, 3 day otomatis. Nanti kalau kita mau main cepat, sebetulnya di sini ubahlah menjadi namanya auto schedule. Nah, otomatis dia akan ngikutin, ya enggak. Nah, ini panjang banget karena memang belum selesai kan 3 hari. Kemudian first day. Ya, di sini ada waktu libur dan seterusnya ya. Oke. Misalnya ada kemudian kebijakan baru misalnya. Oke. Atau kalau mau aman kita pilih dia juga sebagai auto schedule. Di sini juga auto schedule biar aman ya. Otomatis dia akan menjadi auto schedule ya. Gitu ya, mengamati sistem berjalan. Ya tadi ya misalnya tanggalnya berapa. Nah, ini udah otomatis dia menghitung ya kalau dilihat. Kemudian tadi ya sebenarnya kita punya kebijakan bekerjanya itu misalnya 8 jam ya, seperti teman-teman yang udah ketahui di sini ada kebijakan 8 jam. Di option yang ada di sini. Ya, mungkin teman-teman udah pernah saya beritahukan, kita tuh bisa ubah-ubah waktu di sini. Nah, ada waktu defaultnya. Bisa jadi ada namanya hour per day-nya 8 jam, terus per week ada juga day per month dan sebagainya. Kita bisa ubah. Misalnya ternyata waktu bekerja itu lebih ya, misalnya seharinya per bulannya apa seperti itu. Nah, ini default ya. Tapi tadi udah berubah di setapan di sana, jadi bisa lewat sini atau lewat sana, lewat yang depannya satunya lagi ya, lewat sini. Oke, kemudian kita punya kebijakan tadi bekerjanya, kita tadi yang saya sampaikan bekerjanya defaultnya adalah tadi defaultnya itu per 8 jam ya. Ya, tapi ada kejadian misalnya, oh nih
Kayaknya nggak perlu sampai 8 jam deh, cukup bekerja setengah hari misalnya seperti itu. Itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Gimana caranya untuk mengubah bekerja yang tadi setengah hari? Kalian teman-teman bisa namanya change working time. Ya, change working time tetap di standar project baseline, terus pastikan teman-teman untuk amannya ke tanggal Juli 2019 ya. Atau tanggal liburnya. Andai saya sekarang balik-balik ya. Terus pilih namanya work week. Ya, itu defaultnya biarin, kita bikin di sini bekerja setengah hari. Bekerja setengah hari. Oke, kita pilih di sini kapan kejadiannya, tanggal 1 sampai tanggal 5 misalnya. Kita pilih detail dulu. Ya, kita pilih detail apa namanya? Bekerjanya tuh rada berbeda ya. Kemudian sampai free day ya. Hari, kemudian set day kita bikin hanya sampai jam 12. Ini kita delete. Coba. Cari dulu. Oke, ada yang salah. Oke. Oke, saya tampaknya ada melakukan kesalahan ya. Delete. Seperti itu ya. Oke, jadi hari ini adalah hari khusus tanggal tadi, kita pilih oke. Oke, kita lihat detail dulu sebentar. Ini ada yang salah ya. Terus day-nya sampai sini. Day, sorry. Saya belum ini, saya ulangin. 07. Tadi baru informasinya, jadi saya akan sebentar. Tadi kalau kamu teman-teman namatin, ini jadi 7.30, tapi yang lainnya normal. Padahal kita butuh sampai free day ya, seperti itu. Saya coba di edit, atau kita coba apakah dia bisa dari sini ya. Kalau bisa kita setting. Nah, dah sama aja ya. Jadi kalau kita lihat detail, ada perubahan, misal tadi di free day juga. Oke, saya pilih oke. Jamnya udah benar belum? Nah, khusus di sini, lihat non default work week. Ya, akan jadi informasi pada hari itu orang-orang bekerjanya hanya setengah hari. Oke, ini belum ya, kita lihat. Kalau belum benar, ini kita mesti ubah ya. Atau belum berubah. Jadi benar kita harus ini sampai sini. Ya, jadi perlu diubah. Klik di sini, kemudian kita pilih 07.30 sampai, aduh, ini kok mouse-nya ya. Kita pilih oke. Oke, pastiin kita klik di sini apakah dia jamnya sudah benar. Ya, benar ya, 7.30. Tapi kalau yang lain ketika dia berubah jamnya normal 7.30 sampai sore. Tapi hanya di awal-awal karena kita anggap cuman sekedar mengamati seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Lihat ada perubahan-perubahan nih, ada informasi nih. Ya, finishingnya akan berubah dari nanti, itu sebelum mempengaruhi kepada jam bekerja secara keseluruhan seperti itu. Oke, lanjut. Kita abaikan nanti intrian ini ya, bisa menyesuaikan dengan ini. Untuk kita lagi belajar bagaimana men-setup waktu ya, seperti itu. Kita lanjut kemudian ke informasi yang ada di sini. Tadi libur Idul Fitri udah ada, bekerja saat ini 1 sampai 6 Juli. Kemudian perpindahan waktu kerja Jumat. Tadinya jadi gini, minggu itu libur. Ternyata enggak, kita geser. Mungkin karena ada kebijakan tertentu, justru Jumatnya libur, minggunya malah masuk seperti itu. Gimana caranya? Kita bisa ke sini lagi kembali. Bisa kembali
teman-teman sama ke change working time kembali. Ya, seperti itu ke change working time. Coba saya cek dulu. Nanti ada kebijakan yang sifatnya exception ya, pengecualian. Ya, jadi pastikan dulu ini ada di Juli. Ya, kemudian exception libur 3 minggu hari minggu ya, bukan minggu ya, apa ya, hari kerja di hari minggu. Ya, ini jadi ada semacam exception ya. Kemudian kita pilih libur ya, kita pilih detail di sini. Kita pilih sebagai working time ya, kerja di hari Minggu 7.30, yaitu kita pilih weekly, kita pilih minggu ini pilihnya apa ya, Sunday ya, start to minggu ke-14, kemudian 3 kali testing dulu, benar nggak sampai 28 Juli. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa bikin dia menjadi bekerja khusus hanya tadi di hari di minggu-minggu tertentu. Kita pilih oke. Namanya jadi exception day, working time. Kali ini non working. Kita lihat 28-nya working time. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita pilih exception seperti itu. Kemudian jadi pilih exception, nanti akan muncul namanya exception day. Ini hari libur, ini working time for 5 Juli. Jadi pada hari-hari tertentu dia masuk seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Terakhir tadi yang seperti di kasus cerita, kalau minggunya bekerja, berbeda waktu kerja tadi Jumat dan Minggu ya, minggunya tadinya libur menjadi bekerja, sekarang dibalik Jumatnya yang menjadi libur. Gimana caranya? Kemudian kita ketikkan di sini libur di hari Jumat bulan Juli. Ya. Oke, pastikan bahwa teman-teman ada di bulan Juli. Kemudian kita pilih tadi kan hari kerja ya, kerja, lihat di sini kerja, exception day. Kita pilih di sini menjadi detail. Ya, kita pilih detail di sini. Kita mau liburkan Jumat, weekly, Friday. Saya cancel dulu, saya coba lihat ke teman-teman, lihat Friday-nya masuk, lihat ya, putih ya. Working kita ubah sekarang. Ingat di exception, pilih detail, kemudian kita pilih weekly, kemudian kita pilih Friday. Friday kita mulai tanggalnya minggu kedua saja, biar nggak membingungkan ya. Masuk, and afternya karena udah kita bilang Friday, kita pilih 3 kali. Ya, kita pilih oke. Sip. Nah, terjadi perubahan ya. Jadi non-working, cuman nih non-workingnya yang udah diubah. It's non-working, exception libur di hari Jumat on Saturday. Seperti itu. Ya, di sini tapi jadi exception day, lihat working time, di sini libur is non-working, di sini non-working, 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 working,
Oke. Terus kita lihat pas Agustus gimana? Kembali normal ya. Kita lihat lagi tempat yang lain, apakah liburnya kembali normal, seperti itu. Kemudian oleh teman-teman pilih oke. Sekiranya mudah-mudahan itu cukup jelas ya buat teman-teman dalam setup waktu bekerja di Microsoft Project. Dari saya sekian aja, terima kasih. Mudah-mudahan nanti akan membantu teman-teman ketika melakukan kuis. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian kalian dan menonton video ini. Terima kasih buat mahasiswa PS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.